Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki surah yang kedua, surah Al-Baqarah. Pendahuluan surah Al-Baqarah. Surah yang kedua ini bernama surah Al-Baqarah yang berarti lembu betina. Disebut demikian karena ada kisah tentang Bani Israel yang disuruh oleh Nabi Musa untuk mencari seekor lembu betina yang akan disembelih. Cerita ini tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 67 sampai 74. Adapun nama surah-surah Al-Quran bukanlah sebagai judul dari satu rencana atau nama dari satu buku yang menerangkan suatu hal yang khas. Nama surah-surah ini hanyalah sebagai tanda belaka dari surah yang dinamai, dan bukan karena nama itu lebih penting dari yang lain yang diuraikan di dalamnya, karena semuanya penting. Yang menentukan nama-nama ini adalah Rasulullah SAW sendiri dan diberi petunjuk oleh Jibril alaihissalam. Surah Al-Baqarah ini adalah surah yang paling panjang di antara 114 surah yang ada di dalam Al-Quran. Mengandung 286 ayat yang panjang-panjang. Mengandung 2 juz lebih dari sepertiga Al-Quran. Diturunkan di Madinah. Untuk meresapkan perasaan membaca surah Al-Baqarah ini, hendaklah kita ingat bahwa sebagian besar dari ayatnya diturunkan pada awal mula Rasulullah SAW pindah atau hijrah ke Madinah. Mula-mula mendirikan masyarakat Islam. Setelah 13 tahun menegakkan akidah di Mekah dan mendapat tantangan hebat dari kaum Quraisy, sekarang telah dapat menegakkan cita dengan bebas karena kesediaan kaum Ansor menyambut iman dan menyambut Rasul. Maka mulai dari hari pertama beliau datang ke Madinah, nama negeri itu ditukar dari nama lama yaitu Yasrib atau Tibah menjadi Madinah, atau lebih tegas lagi Madinatul Rasul atau kota utusan Allah. Dengan berpikir secara kenegaraan modern, dengan pergantian nama negeri dari Yasrib ke Madinah itu, mafhumlah kita bahwa suatu kekuasaan telah berdiri, hanya tinggal menunggu pengakuan. Dapat pula hal ini kita persambungkan dengan syariah atau patroli yang selalu beliau kirimkan keluar kota Madinah untuk menjaga dan mengawasi kalau ada serangan musuh. Bersamaan dengan penukaran nama negeri itu, didirikan pula sebuah masjid. Dari masjid itulah diatur ibadah dan muamalah, serta diputuskan hukum-hukum dan diterima tamu-tamu dari luar negeri, serta diatur siasat perang atau damai. Meskipun telah terlepas dari tantangan kaum musyrikin Quraisy yang di Mekah dan telah menyusun kekuatan Islam serta melancarkan hukumnya, di Madinah mulailah berhadapan dengan kaum Yahudi yang telah duduk di negeri itu sejak beratus tahun. Setelah terjadi berkali-kali pengusiran raja-raja Romawi atas mereka dari Palestina, mereka merasa bahwa kelas mereka lebih tinggi dari penduduk Arab asli yang tinggal di negeri itu, yang umumnya dari persukuan Aus dan Khazraj, sebab mereka memeluk agama Tauhid, mempunyai kitab Taurat, dan kedatangan berpuluh nabi di zaman dahulu. Kepada orang-orang Arab penduduk asli itu kerap mereka bangga tentang kepercayaan mereka. Dan di masa itu sudah mulai ada perasaan bagi mereka bahwa mereka adalah umat pilihan Allah. Pernah juga mereka menyebut kepada orang Arab itu bahwa kitab Taurat mereka ada menyebut bahwa akan datang lagi seorang Rasul yang akan menyempurnakan hukum Taurat. Orang-orang Arab Aus dan Khazraj itu keturunan dari Arab Khotan yang datang terpencar dari Arabia Selatan setelah runtuh kerajaan Sabah. Kerap kali mereka merasa rendah diri mendengar cerita-cerita kebanggaan orang-orang Yahudi itu yang mencap mereka tidak berperadaban, tidak mempunyai anutan yang tertentu, dan hanya menyembah berhala. Perkataan-perkataan orang Yahudi inilah yang sebagian besar mendorong mereka bila mereka telah mendengar bahwa seorang nabi telah lahir di Mekah. Mereka datang sembunyi-sembunyi mempelajari bagaimana keadaan nabi itu yang sebenarnya. Mereka datang dengan sembunyi-sembunyi karena takut dimusuhi oleh orang Quraisy sendiri.
dan merahasiakannya juga dari orang Yahudi yang selalu menyebut kedatangan Nabi itu. Akhirnya menjadi kenyataanlah bahwa Rasulullah pindah ke Madinah diiringkan oleh kaum muhajirin dari Mekah dan disambut oleh orang Arab yang mereka pandang hina itu. Mereka diberi gelar kehormatan oleh Rasulullah, yaitu Ansor, pembela atau penolong Nabi, pembela atau penolong Islam. Dengan siasat yang baik sekali, saat mulai pindah ke Madinah, Rasulullah telah membuat berbagai perjanjian dengan kaum Yahudi itu agar bertetangga dengan baik, akan sama-sama mempertahankan negeri Madinah jika diserang dari luar, dan mereka disebut Ahlul Kitab. Tidak disamakan pandangan kepada mereka dengan pandangan kepada kaum musyrikin, melainkan diperlakukan dengan hormat. Akan tetapi kian lama kian nyata bahwa perjanjian-perjanjian bertetangga baik itu tidaklah mereka junjung tinggi. Mereka kian lama kian menunjukkan sikap angkuh, merasa diri lebih, menentang, menguji Nabi dan menghina Islam. Maka kita dapatilah dalam surah Al-Baqarah ini ayat-ayat yang telah mulai menghadapi mereka yang dalam bahasa sekarang disebut konfrontasi. Namun dasar dari tantangan itu ialah menyadarkan mereka pokok ajaran tauhid dan mengingatkan pertolongan-pertolongan yang telah diberikan ilahi kepada mereka. Dan memperingatkan pula bahwa ajaran yang dibawa Muhammad ini bukanlah memusuhi Yahudi, melainkan sambungan dari usaha rasul-rasul yang dahulu, dan bahwasanya baik Yahudi maupun Nasrani atau ajaran yang dibawa Muhammad sekarang hanya satu saja rumpun asalnya, yaitu agama menyerah diri kepada Allah yang telah dimulai oleh nenek moyang mereka Ibrahim. Ibrahimlah yang menurunkan Ishak dan Yakub yang menimbulkan Bani Israel, dan Ibrahim pula yang beranakan Ismail lalu menurunkan Muhammad SAW dan Arab Mustakriban. Kedatangan Muhammad ialah mengajak semua supaya kembali pada agama menyerah diri kepada Allah, ajaran Ibrahim itu, yang dalam bahasa Arabnya disebut Islam. Di samping persoalan menghadapi Yahudi ini, timbul persoalan lain, yaitu Arab penduduk Madinah sendiri yang merasa diri mereka dilangkahi. Mereka karena kedatangan Rasulullah ke Madinah, selama ini pimpinan atau leadership dipegang oleh mereka. Tetapi sejak Rasulullah SAW datang, mereka merasa tersingkir, akan dihadapi secara kasar. Ternyata telah kalah sebab pandangan orang ramai atau opini publik telah menerima kedatangan Rasulullah. Inilah yang menjadi kaum munafik yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay pun menjadi penyakit dalam tubuh masyarakat Islam. Di hadapan Rasulullah mereka mengakui beriman, di belakang Rasulullah mereka mencemooh dan berusaha dalam segala kesempatan untuk menghambat terbentuknya kekuatan Islam. Kalau perlu dan ada untungnya, mereka pun sudi berkawan dengan kaum Yahudi itu. Dan kalau ada serangan dari pihak Quraisy, mereka dengan sembunyi-sembunyi menyatakan persetujuan. Adapun orang Quraisy di Mekah sendiri, saat berpindahnya Rasulullah SAW ke Madinah adalah sangat mencemaskan mereka, sebab sudah pasti bahwa Muhammad di Madinah akan kuat dan teguh. Mereka pun terus menyusun kekuatan untuk membunuh Islam yang mulai tumbuh di Madinah dan kabilah-kabilah Arab di luar Mekah dan Madinah. Karena masih menganggap kaum Quraisy pimpinan mereka, mereka pun turut menentang Muhammad. Itulah 3 front yang dihadapi di Madinah pada masa itu. Tentu saja di antara ketiga front itu, front Yahudilah yang lebih meminta perhatian, lebih dari yang lain. Dalam kepercayaan Islam, mereka itu berpokok dalam satu ajaran Allah. Akan tetapi keagamaan mereka sudah membeku, sudah jumud karena diselubungi oleh adat dan pengaruh. Dan ternyata pula bahwa kitab Taurat yang suci itu sudah banyak berubah, baik diubah dengan sengaja maupun karena telah hilang naskahnya yang asli. Memang sudah sangat lama Taurat yang asli itu tidak ada lagi. Mereka ini diseru untuk insaf, dan kalau mereka menentang, dijawab tantangan itu dengan setimpal. Lantaran itu, persoalan membuka kecurangan dan ketidakjujuran Yahudi, lalu mengajak mereka ke jalan yang benar,
banyak terdapat dalam surah Al-Baqarah ini, dan terdapat pula membuka kecurangan kaum munafik. Sementara menghadapi persoalan yang di luar, pembangunan agama dari dalam pun berjalan dengan lancar. Di surah Al-Baqarah bertemulah ayat-ayat berkenaan dengan rumah tangga, perkawinan, dan perceraian. Peraturan mengerjakan haji, mengerjakan puasa, mengeluarkan zakat, mencela keras, memakai riba, dan membentuk budi pekerti dengan memperbanyak derma dan sedekah. Dan satu peraturan yang terpenting di dalam surah Al-Baqarah ialah mengalihkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Mekah. Dengan ini sistem Islam mendapat pribadinya. Peraturan ini didahului dengan kisah Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Diperintahkan Allah mendirikan Baitullah dengan peralihan kiblat. Orang dapat mengerti bahwa Muhammad bukan membawa peraturan baru yang asal mengganjil saja, tetapi menghidupkan kembali sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan dalam surat Al-Baqarah sudah mulai diadakan perintah jihad, memperbolehkan berperang di dalam mempertahankan akidah. Banyak lagi surah-surah yang lain diturunkan di Madinah, tetapi surah Al-Baqarah termasuk surah yang terdahulu sekali. Walaupun ada juga beberapa ayat yang datang kemudian dimasukkan ke susunan surah Al-Baqarah karena hubungan isinya. Karena itu terdapatlah di surah ini pembangunan jiwa kaum mukminin di dalam memegang teguh agama, menegakkan budi dan menyebarkan dakwah. Satu, supaya mempunyai kesungguh-sungguhan dan memberikan teladan yang baik yang akan ditiru orang lain. Kedua, kesanggupan menegakkan dalil dan alasan bahwa golongan yang tidak menyetujui ajaran Islam adalah pendirian yang salah. Ketiga, jangan merasa lemah dan hina karena kemiskinan atau berpindah dari tempat kelahiran ke tempat yang baru, karena mereka berpindah karena dibawa cita-cita, dan jangan gentar menghadapi bahaya. Keempat, bersiap dan berwaspada terus, sedia senjata dan berani menghadapi bahaya karena mereka selalu dalam kepungan musuh. Kelima, kuatkan hati, perdalam pengertian tentang iman dan perhebat hubungan dengan Allah dengan melakukan ibadah dan takwa, sehingga kikis dari diri sendiri dan dari masyarakat segala kebiasaan jahiliyah yang telah lalu. Keenam, dirikan rumah tangga yang baik, persuami istrian yang tentram, dan alirkan pendidikan kepada anak, dan sebarkan cinta kepada sesama manusia, keluarga terdekat, anak yatim, dan fakir miskin. Inilah beberapa intisari dari surah Al-Baqarah yang kelak akan disempurnakan lagi oleh surah-surah yang berikutnya, sebagaimana Ali Imran, An-Nisa, dan seterusnya. Ayat-ayat surah Al-Baqarah agak panjang, tidak ketat dan pendek seperti surah-surah Mekah. Demikian umumnya surah-surah Madinah, sebab ia sudah banyak memperinci hukum, apatah lagi karena telah bercampur dengan menghadapi orang Yahudi yang bahasa Arab mereka tidak sepasih bahasa yang dipakai oleh orang Quraisy di Mekah. Demikianlah pendahuluan dari surah Al-Baqarah.